Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya cintai, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Merupakan materi terakhir dari kelas 9. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, sebelum materi ini kita lanjutkan, saya persilahkan kalian untuk menyiapkan alat tulis dan bukunya. Baik, kita mulai materi kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang menelusuri tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam sebelum Nusantara, akulturasi budaya, dan melestarikan tradisi Islam Nusantara. Sehingga kita mengambil hikmah dari tradisi Islam Nusantara dengan bersikap mulia, menghargai perbedaan tradisi, melestarikan tradisi, menghormati para tokoh yang berjasa mengembangkan tradisi Islam di Nusantara, bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak-anakku, kita mulai dengan tradisi Nusantara sebelum Islam datang. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki beragam kebudayaan dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah mempercayai kepada benda-benda gaib atau benda-benda alam dan roh yang kita kenal dengan nama kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang dan kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan. Hal ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah dengan banyaknya acara ritual-ritual, animisme, dan dinamisme. Setelah agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia, tidak menyebabkan tradisi tersebut hilang, justru makin tumbuh dan berkembang. Seiring pengaruhnya agama Hindu Buddha menyesuaikan dengan tradisi di masyarakat. Bentuk penyesuaian adalah mengubah cara-cara ritual agama sesuai dengan nilai-nilai Hindu Buddha. Di antaranya adalah di dalam kebudayaan Jawa terdapat seni rupa, seni ukir yang terdapat pada relief dinding-dinding candi. Seperti perahu berjadi, gambaran tentang nenek moyang kita, riwayat Sang Buddha sekaligus gambaran di lingkungan alam Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga nampak pada bentuk bangunan candi. Di India, candi merupakan tempat pemujaan para dewa. Di Indonesia, candi sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja-raja. Candi sebagai tanda penghormatan terhadap raja. Di atas makam didirikanlah patung raja yang mirip dengan dewa yang dipujanya. Hal ini sebagai perpaduan antara fungsi candi di India dan tradisi pemakaman di Indonesia. Akibatnya bentuk candi di Indonesia pada umumnya berupa punden berundak, yaitu bangunan yang tempat pemujaan ruh nenek moyang. Hal ini dapat dilihat contohnya pada Candi Borobudur. Anak-anakku, setelah Islam datang, maka terjadilah akulturasi budaya Islam, yaitu proses pencampuran antara unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan baru yang khas tanpa menghilangkan sama sekali ciri budaya yang lama. Kedatangan Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan budaya Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat benda atau material, juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia.
Budaya tersebut disebut juga dengan budaya Islam. Adapun Islam sesungguhnya adalah agama yang membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide, gagasan, atau menciptakan budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip akulturasi budaya. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Jika halal tetap dilestarikan, kalau haram akan ditinggalkan. Yang kedua, mendatangkan maslahah atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadah. Jika menimbulkan kebaikan untuk masyarakat, maka budaya akan dilestarikan. Jika menimbulkan kerusakan, akan ditinggalkan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Apa itu prinsip al-wala dan al-bara? Yang dinamakan al-wala yaitu budaya tersebut dapat meningkatkan kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-bara. Berlepas atau membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, di dalam akulturasi budaya, berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka akan lahir budaya Islam yang memiliki ciri khusus, yaitu berazaskan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan, sebab perwujudan dari kebudayaan tidak lepas dari hasil pikir perilaku manusia lewat bahasa, pergaulan, dan organisasi sosial. Karena kesenian merupakan salah satu media yang paling mudah diterima dalam penyebaran agama Islam. Salah satu contohnya adalah kesenian wayang kulit dan gamelan, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Contoh lain adalah nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa mendapatkan pengaruh ajaran Islam. Muharram diganti dengan Suro, Safar, Mulud, Ba'do Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo besar atau Apit besar. Ini adalah nama-nama penanggalan Jawa yang mendapat akulturasi dari budaya Islam. Contoh lain adalah seni bangunan. Wujud akulturasi dari bangunan masjid dalam bentuk menara dan letak masjid. Kebanyakan masjid di Jawa berbentuk pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Yang ketiga, seni ukir atau kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir untuk hiasan masjid, bangunan makam, nisan, cungkup, atau tiang cungkup. Seni ukir hias ini berupa dedaunan, motif bunga teratai, bukit-bukit karang, panorama, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni untuk menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab dan ayat suci Al-Quran, hadis, asma'ul husna, sholawat maupun kata-kata hikmah yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khot. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno. Yang selanjutnya adalah seni tari. Contohnya adalah tari Zapin dan tari Sodati dari Aceh. Tari-tari ini
diikuti atau biasa digunakan untuk upacara perayaan tertentu yang diiringi dengan nyanyian lagu yang berupa sholawat. Yang kelima, seni musik. Seni musik misalnya kita temukan dalam bentuk hadrah, rebana, qasidah, nasyid, marawis. Ini adalah menggunakan alat-alat musik. Rebana ini bernapaskan Islam yang membawakan lagu berupa pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang keenam, seni pertunjukan. Contohnya adalah kesenian wayang kulit, merupakan perpaduan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan atau nasihat dengan pesan-pesan moral, filsafat hidup orang Jawa yang diiringi dengan seperangkat musik gamelan. Wayang pada mulanya terbuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai dengan zamannya Raden Patah. Dahulu lukisannya seperti manusia, kemudian oleh para wali mengubah bentuknya sehingga lukisan wajahnya menghadap lurus kemudian dimiringkan. Sumber cerita sebenarnya diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian oleh para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita yang memasukkan keislaman sehingga tidak memasukkan unsur kemusyrikan di dalamnya. Yang ketujuh, seni sastra. Seni sastra yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu ada 3, babat, hikayat, dan suluk. Apakah babat itu? Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semuanya ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Contohnya babat Tanah Jawa. Yang kedua, hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Contohnya adalah hikayat 1001 Malam atau hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga, suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf, yaitu cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi adalah kesenian akulturasi budaya dalam Islam. Kita lanjutkan dengan seni debus. Seni debus ini terdapat terutama banyak ada di daerah Banten. Biasanya digunakan untuk seni bela diri yang memupuk rasa kepercayaan menghadapi musuh. Yang selanjutnya adalah tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki tradisi lokal. Salah satu tradisi yang terus dilakukan di dalam ajaran Islam adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa saling memaafkan yang tujuannya untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Hal ini hanya kita temukan di daerah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan tidak kita temukan di daerah Timur Tengah. Yang kedua adalah tradisi tabot atau tabui. Adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tradisi sekaten. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta.
Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang selanjutnya, tradisi kerobok. Tradisi kerobok ini terdapat di kota Tenggarong atau Kalimantan Timur. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal dengan cara berparade obor, yaitu sebagai penanda kelahiran Nabi Muhammad. Perayaan ini tidak hanya dilakukan di Tenggarong atau Kalimantan Timur saja, tetapi dilakukan oleh umat Islam yang ada di seluruh Nusantara, tapi dengan cara dan tradisi yang berbeda. Yang selanjutnya, tradisi membuat kupat atau ketupat dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, atau biasanya masyarakat berkumpul di tempat seperti musola masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita sudah selesai hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap selamat, ya, tetap semangat. Jangan lupa catat dan kirimkan ke Google Class kalian masing-masing seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilaafannya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.